Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tukiem. Di sebuah perkampungan kecil yang terletak di pedalaman Sumatera, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Sabar. Kakek ini sudah sangat lanjut usia. Tubuhnya kurus dengan rambut putih yang hampir menutupi seluruh kepalanya, dan wajahnya dipenuhi keriput yang menandakan berpuluh-puluh tahun hidup yang penuh dengan perjuangan. Namun, di balik penampilannya yang sudah rapuh, ada semangat hidup yang masih membara. Setiap pagi, Pak Sabar bangun dengan harapan baru, meskipun hidupnya jauh dari kata mudah. Pak Sabar tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir hutan, dikelilingi oleh sawah dan ladang milik tetangganya. Rumahnya hanya terbuat dari kayu dan beratap daun rumbia yang sudah sedikit lapuk termakan usia. Kehidupan Pak Sabar sangat sederhana. Ia hidup sendirian setelah istrinya, Ibu Siti, meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Anak-anaknya sudah lama merantau ke kota besar, meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pak Sabar tidak pernah meminta mereka untuk kembali, karena ia tahu betapa beratnya hidup di desa yang terisolasi seperti ini. Sebagai seorang petani di masa muda, Pak Sabar tidak pernah kaya raya. Tanah yang dimilikinya pun tidak luas, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, saat ini, di usia senjanya, ia tidak mampu lagi bekerja keras seperti dulu. Punggungnya sudah bungkuk, dan tangannya gemetar saat memegang cangkul. Pendapatan dari ladang tidak cukup untuk membeli makanan yang layak. Meskipun begitu, Pak Sabar tidak pernah mengeluh. Ia masih percaya bahwa ada cara lain untuk bertahan hidup. Di tengah kesulitan itu, ada satu hal yang menjadi kekuatan bagi Pak Sabar: seekor harimau. Ya, harimau itu bukanlah hewan liar yang menakutkan, melainkan sahabat setia yang telah hidup bersamanya sejak bertahun-tahun yang lalu. Harimau tersebut bernama Si Guntur, seekor harimau Sumatera yang ditemukan oleh Pak Sabar ketika masih kecil. Si Guntur ditemukan terluka parah di hutan, dan Pak Sabar dengan hati-hati merawatnya hingga sembuh. Sejak itu, mereka menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Si Guntur bukan hanya peliharaan, tetapi sudah seperti keluarga bagi Pak Sabar. Meskipun banyak orang di desa yang takut dengan Si Guntur, Pak Sabar tahu betul bahwa harimau itu tidak akan membahayakan dirinya. Si Guntur sudah terbiasa dengan kehadiran Pak Sabar, dan sering mengikutinya kemanapun ia pergi. Harimau itu tampak begitu setia dan penuh perhatian, bahkan lebih daripada teman-teman manusia Pak Sabar sendiri. Namun, meskipun memiliki harimau sebagai teman, hidup Pak Sabar tetap tidak mudah. Belakangan ini, ia mendengar tentang ojek online yang semakin populer di kota-kota besar. Orang-orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi bisa memanfaatkan jasa ojek online untuk pergi ke berbagai tempat. Sebagai seseorang yang jarang keluar dari desa, Pak Sabar tidak terlalu mengerti tentang teknologi atau aplikasi yang digunakan untuk memesan ojek online. Tapi, satu hal yang ia pahami, ojek online adalah cara yang sangat efisien untuk mencari penghasilan tambahan. Suatu hari, saat sedang duduk di beranda rumah sambil menatap Si Guntur yang sedang berjemur di bawah sinar matahari, Pak Sabar berpikir keras. Aku tidak punya motor, tidak punya kendaraan. Tapi Si Guntur ini sangat kuat dan bisa diandalkan. Kenapa tidak? Gumam Pak Sabar dalam hati. Pak Sabar mulai membayangkan betapa menariknya jika dirinya bisa menawarkan jasa ojek online menggunakan Si Guntur. Harimau tersebut tentu saja jauh lebih kuat dan cepat daripada sepeda motor, dan di desa yang terpencil ini, sangat sedikit orang yang memiliki kendaraan bermotor. Terbayang oleh Pak Sabar bagaimana orang-orang akan terkejut dan tertarik dengan ide unik ini. Namun, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, siapa yang akan mau naik di atas punggung harimau? Kedua, apakah Si Guntur cukup jinak untuk menuntun orang pergi dari satu tempat ke tempat lain? Pak Sabar tahu, Si Guntur sangat baik. Tapi apakah harimau itu bisa diajak bekerja sama dengan cara yang baru seperti ini? Pak Sabar tidak tahu jawabannya, tetapi ia memutuskan untuk mencoba. Setiap hari, ia melatih Si Guntur dengan sabar, mengajarkan harimau itu untuk berjalan dengan tenang dan mengikuti instruksi Pak Sabar. Ia juga mulai belajar sedikit demi sedikit tentang teknologi dan aplikasi ojek online melalui ponsel tua miliknya, yang meskipun sudah agak usang, masih bisa digunakan untuk tujuan itu. Tantangan pertama datang saat Pak Sabar mencoba mendaftar sebagai mitra ojek online. Ia merasa canggung saat membuka aplikasi yang penuh dengan ikon-ikon asing itu. Namun, dengan sedikit bantuan dari seorang pemuda yang kebetulan lewat di depannya,
Akhirnya Pak Sabar berhasil membuat akun ojek online. Ia menulis deskripsi singkat tentang dirinya dan si Guntur. Meskipun sedikit ragu apakah orang-orang akan percaya dengan cerita aneh itu. Pada awalnya, tidak ada yang memesan ojek online Pak Sabar. Desa yang terpencil dan jauh dari keramaian kota membuat aplikasi ojek online tidak terlalu dikenal. Tetapi, Pak Sabar tetap sabar. Ia berusaha lebih keras, berkeliling desa, berbicara dengan tetangga dan teman-temannya, mengajak mereka untuk mencoba layanan ojek online menggunakan si Guntur. Beberapa orang merasa tertarik, meskipun banyak juga yang merasa heran dan ragu. Namun, satu demi satu, pemesanan mulai masuk. Beberapa orang yang penasaran mencoba menggunakan jasa Pak Sabar, dan mereka terkejut dengan pengalaman yang mereka dapatkan. Si Guntur, meskipun besar dan garang, berjalan dengan sangat tenang dan hati-hati. Orang-orang merasa aman, bahkan senang, saat menunggangi harimau itu, meskipun tentu saja tetap merasakan sedikit ketegangan di awal. Pak Sabar tersenyum puas setiap kali ia menerima pesan dari pelanggan yang mengatakan bahwa mereka merasa nyaman dan terkesan dengan perjalanan mereka. Setiap hari, meskipun masih banyak tantangan dan rintangan, harapan Pak Sabar semakin besar. Ia merasa ada kesempatan baru untuk hidup, dan dengan bantuan si Guntur, ia bisa mengubah nasibnya. Bagaimanapun, Pak Sabar tahu bahwa hidup di desa ini penuh dengan kejutan, dan terkadang, keberuntungan datang dari arah yang tidak terduga. Hari pertama Pak Sabar bekerja sebagai ojek online dengan si Guntur, adalah sebuah pengalaman yang penuh dengan kejutan. Seperti yang ia duga, banyak orang yang merasa terkejut saat pertama kali melihat si Guntur berjalan dengan anggun di jalan desa, membawa seorang penumpang di punggungnya. Suasana desa yang biasanya sepi dan tenang mendadak riuh dengan suara tawa, teriakan, dan bisikan tak percaya. Namun, ada juga yang merasa cemas. Beberapa orang yang melihat si Guntur merasa takut, khawatir akan keselamatan mereka, meskipun Pak Sabar sudah berusaha menjelaskan bahwa harimaunya sudah sangat jinak dan terlatih. Tak jarang, ada warga desa yang menganggapnya gila atau hanya sekadar ingin mencari perhatian. Namun, Pak Sabar tidak memperdulikan komentar negatif itu. Ia tahu apa yang ia lakukan dan percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Pada hari pertama itu, Pak Sabar hanya mendapat sedikit pelanggan. Mereka adalah tetangga-tetangganya yang sudah lama mengenalnya, yang mungkin merasa penasaran dan ingin melihat langsung bagaimana ojek online dengan harimau bekerja. Si Guntur, meskipun sedikit bingung dengan tugas barunya, tetap mengikuti instruksi Pak Sabar dengan sabar. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan desa yang berdebu, melewati sawah yang hijau dan hutan kecil yang mempesona. Meski perjalanan pertama itu terasa sedikit canggung, ada sesuatu yang membahagiakan di hati Pak Sabar. Ia melihat betapa senangnya pelanggan pertamanya, seorang ibu muda yang mengantarkan anaknya ke sekolah, saat ia turun dari punggung si Guntur dengan senyum lebar. Wah, ini luar biasa. Saya merasa seperti raja atau ratu yang sedang dinaiki harimau, kata ibu itu dengan mata berbinar. Pak Sabar hanya tertawa kecil, merasa bangga. Semoga perjalanan kalian menyenangkan, Bu. Kalau perlu lagi, panggil saya saja. Si Guntur akan selalu siap, jawabnya ramah. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidak semudah itu. Meskipun sudah ada beberapa pelanggan yang merasa puas, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah teknis. Pak Sabar masih belum sepenuhnya memahami aplikasi ojek online. Beberapa kali, ia kesulitan untuk menerima atau mengonfirmasi pesanan, karena ponsel lamanya tidak memiliki spesifikasi yang cukup untuk menjalankan aplikasi dengan lancar. Tak jarang ia terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan sinyal yang cukup kuat agar bisa menerima panggilan. Di sisi lain, si Guntur, meskipun sudah terlatih, tetap merupakan seekor harimau liar dengan insting alamiah yang bisa muncul sewaktu-waktu. Suatu hari, saat Pak Sabar mengantar seorang pelanggan ke pasar, tiba-tiba si Guntur terkejut oleh suara keras dari truk yang lewat. Harimau itu sempat melompat ke samping, hampir saja membuat pelanggan terjatuh dari punggungnya. Beruntung, Pak Sabar dengan sigap menarik tali kendali si Guntur dan menenangkan harimau itu. Pelanggan yang sempat terkejut hanya bisa terdiam dan merasa lega saat situasi berhasil dikendalikan. Namun, hal itu membuat Pak Sabar berpikir lebih jauh. Ia tahu bahwa kerjasama dengan si Guntur adalah tantangan besar, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi harimau itu sendiri.
Ia mulai lebih berhati-hati dalam memilih rute perjalanan dan mengajarkan si Guntur untuk lebih tenang dan tidak mudah terkejut. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk melatih si Guntur di ladang kosong di belakang rumahnya, mengajarkan harimau itu untuk tetap tenang meskipun ada suara-suara keras atau orang-orang yang berteriak di sekitarnya. Di sisi lain, meskipun tantangan semakin berat, Pak Sabar mulai merasakan ada perubahan dalam hidupnya. Sebagai seorang yang tidak pernah memiliki kendaraan pribadi, ia merasa lebih bebas bergerak. Ia bisa pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan yang lebih segar, mengantar tetangga yang membutuhkan bantuan, atau sekadar menikmati perjalanan di sepanjang jalan desa yang biasa dilaluinya dengan berjalan kaki. Si Guntur menjadi lebih dari sekadar peliharaan. Ia adalah mitra dalam hidupnya, dan bersama-sama mereka mulai membangun kehidupan yang lebih baik. Kisah Pak Sabar dan si Guntur pun mulai menarik perhatian banyak orang. Beberapa warga desa yang awalnya skeptis mulai penasaran untuk mencoba naik di punggung si Guntur. Sebagian besar mereka merasa penasaran karena ini adalah pengalaman baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bahkan, beberapa orang dari desa tetangga mulai datang untuk memesan layanan ojek online yang unik ini. Namun, meskipun ada banyak yang merasa terhibur dengan konsep ojek online menggunakan harimau, ada juga yang merasa khawatir. Beberapa warga desa mulai berpendapat bahwa harimau adalah hewan liar yang tidak seharusnya digunakan sebagai alat transportasi. Apa jadinya kalau harimau itu marah? Kan bisa berbahaya, kata salah seorang warga yang khawatir. Pak Sabar mendengar kekhawatiran ini, namun ia tidak takut. Ia sudah lama mengenal si Guntur, dan harimau itu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda agresi. Namun, untuk menenangkan warga desa yang khawatir, Pak Sabar memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih terbuka. Ia mengundang beberapa orang untuk datang ke rumahnya, melihat bagaimana si Guntur dilatih dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Ia menjelaskan bahwa harimau itu sudah jinak dan terbiasa dengan kehadirannya. Pada awalnya, beberapa orang masih merasa ragu. Tapi, setelah melihat bagaimana Pak Sabar dan si Guntur berinteraksi, mereka mulai menyadari bahwa hubungan mereka bukan hanya antara pelihara dan pemilik, melainkan sebuah ikatan yang penuh kasih. Si Guntur tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekerasan, bahkan ketika ada suara keras atau keramaian di sekitar. Hal itu berhasil meyakinkan beberapa orang bahwa si Guntur tidak akan membahayakan siapapun. Kepercayaan mulai terbentuk, dan semakin banyak orang yang menggunakan jasa ojek online Pak Sabar. Bahkan, ada beberapa orang yang datang jauh dari kota untuk merasakan pengalaman unik ini. Meskipun banyak yang datang hanya untuk mencoba, tidak sedikit yang merasa terkesan dengan layanan Pak Sabar dan si Guntur. Namun, Pak Sabar tahu bahwa kesuksesan ini hanyalah permulaan. Ia masih harus terus belajar, beradaptasi, dan mengatasi berbagai tantangan yang datang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Bersama si Guntur, ia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dengan setiap perjalanan yang ia tempuh, baik bersama si Guntur maupun dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, Pak Sabar mulai merasakan sebuah kebanggaan baru. Ia tahu, meskipun di usia tuanya, ia masih mampu memberikan sesuatu yang berarti, baik bagi dirinya, maupun bagi orang lain di sekitarnya. Hari-hari yang penuh dengan kesibukan dan tantangan kini, mulai menjadi rutinitas bagi Pak Sabar. Si Guntur, harimau Sumatera peliharaannya, semakin terlihat terbiasa dengan perjalanan panjang, meski terkadang masih muncul rasa gugup di mata harimau itu ketika suara-suara keras atau kendaraan lain lewat. Namun, dengan latihan yang konsisten, si Guntur semakin tenang dan mampu berjalan dengan anggun, seolah-olah ia memang ditakdirkan untuk menjadi ojek yang unik dan penuh kejutan ini. Di sisi lain, popularitas layanan ojek online Pak Sabar yang menggunakan si Guntur mulai menyebar lebih jauh. Warga desa sekitar, bahkan yang tadinya ragu atau takut, kini mulai terbuka. Beberapa orang dari desa tetangga mulai tertarik untuk mencoba layanan ini, bahkan ada yang datang dari kota besar hanya untuk merasakan pengalaman naik harimau dalam perjalanan. Namun, meski popularitasnya meningkat, tantangan baru terus datang. Tidak hanya dari warga yang khawatir akan keselamatan, tetapi juga dari pihak-pihak yang merasa bahwa ide Pak Sabar tidak sesuai dengan norma atau regulasi yang ada. Satu sore, saat Pak Sabar sedang menunggu pelanggan di dekat pasar, dua orang pejabat desa datang menghampirinya dengan wajah serius. "Pak Sabar, kami perlu bicara," kata seorang pejabat dengan nada yang agak tegas. Pak Sabar berdiri dengan penuh rasa hormat.
Ada apa, Pak? Jika ada yang kurang berkenan dengan layanan saya siap mendengarkan. Pejabat itu menghela napas. Bukan masalah itu. Kami mendengar tentang Anda dan si Guntur. Kami khawatir, Pak. Walaupun si Guntur terlihat jinak, dia tetaplah harimau. Ada regulasi yang melarang pemeliharaan satwa liar yang bisa berbahaya, apalagi menggunakannya untuk keperluan komersial seperti ini. Kami terpaksa memberitahu Anda bahwa jika ini terus berlanjut, bisa jadi ada tindakan dari pihak berwenang. Pak Sabar terdiam. Mendengar kata tindakan membuat hatinya sedikit cemas. Namun, ia mencoba untuk tetap tenang. Saya tahu si Guntur bukan hewan biasa, Pak. Tapi dia sudah seperti keluarga saya. Saya merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan saya pastikan dia tidak membahayakan siapapun. Saya juga tidak memaksa orang untuk naik. Mereka datang dengan sukarela. Bahkan banyak yang merasa lebih aman dengan naik harimau, karena si Guntur sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Pejabat itu menatap Pak Sabar dengan serius. Kami mengerti itu, Pak. Tapi hukum tetap hukum. Kami akan memberikan waktu untuk Anda memikirkan langkah selanjutnya. Pak Sabar merasa beban di dadanya semakin berat. Ia tahu bahwa dia dan si Guntur tidak bisa terus berjuang dengan cara ini tanpa mendapatkan izin yang sah. Tapi, di sisi lain, Pak Sabar juga tidak ingin menyerah. Harapannya untuk hidup lebih baik, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, sangat besar. Sesampainya di rumah, Pak Sabar duduk di beranda, merenung. Si Guntur yang selalu setia mendampinginya tampak diam, seolah merasakan kekhawatiran sang pemilik. Pak Sabar memikirkan bagaimana caranya agar bisa terus mempertahankan pekerjaannya sebagai ojek online dengan si Guntur. Namun, dia sadar bahwa untuk mewujudkan harapannya, ia perlu lebih banyak belajar dan lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Keesokan harinya, Pak Sabar memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari solusi. Dengan si Guntur yang berjalan di sampingnya, Pak Sabar menuju kantor pemerintahan di kota, berharap bisa mendapatkan izin atau paling tidak mendiskusikan tentang peliharaan harimaunya yang dianggap tidak biasa, itu. Perjalanan menuju kota ini sendiri sudah cukup berat. Jalanan berdebu dan berkelok-kelok. Dan terkadang Pak Sabar harus memastikan agar si Guntur tetap tenang, terutama ketika bertemu dengan kendaraan besar yang melintas. Sesampainya di kota, Pak Sabar menuju kantor pemerintah dengan hati penuh harapan. Namun, dia harus menunggu lama, karena pejabat yang bisa memberikan keputusan tentang hal ini sedang sibuk. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya Pak Sabar dipanggil oleh seorang pejabat yang tampak lebih muda dan ramah. "Selamat siang, Pak. Saya dengar Anda datang untuk membicarakan si Guntur." "Ya?" tanya pejabat muda itu, membuka percakapan. Pak Sabar mengangguk. "Betul, Pak. Saya hanya ingin mencari cara agar saya bisa terus bekerja dengan si Guntur. Saya tidak berniat melakukan sesuatu yang melanggar aturan, tapi saya ingin hidup lebih baik. Si Guntur adalah sahabat saya, dan saya ingin dia tetap bersama saya." Pejabat muda itu memandang Pak Sabar dengan simpati. "Pak Sabar, kami memang memiliki regulasi yang ketat mengenai pemeliharaan satwa liar. Namun, saya paham niat baik Anda. Mungkin ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, jika Anda bersedia mengikuti prosedur yang ada. Kami akan memberikan izin khusus untuk pemeliharaan si Guntur, dengan beberapa persyaratan. Salah satunya adalah memastikan bahwa si Guntur benar-benar jinak dan aman untuk berinteraksi dengan orang lain." Pak Sabar merasa seolah-olah beban berat di pundaknya mulai terangkat. "Apa saja yang harus saya lakukan, Pak?" Pejabat muda itu menjelaskan bahwa Pak Sabar harus melengkapi beberapa persyaratan administratif, seperti membuktikan bahwa si Guntur telah melalui pelatihan khusus, serta menyediakan bukti bahwa harimau tersebut tidak akan membahayakan orang lain. Selain itu, Pak Sabar juga harus mengikuti beberapa prosedur keselamatan untuk memastikan keamanan selama beroperasi. Setelah beberapa jam berkonsultasi dan mengisi beberapa formulir, Pak Sabar akhirnya mendapatkan izin sementara untuk melanjutkan pekerjaannya. Meskipun harus mematuhi beberapa aturan, ia merasa lega. Ia tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan hambatan, ada harapan yang terbentang di depannya. Sesampainya kembali di desa, Pak Sabar tidak sabar untuk memberitahu si Guntur bahwa mereka sekarang resmi diperbolehkan untuk bekerja sebagai ojek online. Meskipun ada banyak prosedur yang harus diikuti, Pak Sabar merasa lebih percaya diri.
Setiap langkah yang ia ambil dengan si Guntur adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Kepercayaan warga desa pun semakin meningkat. Makin banyak yang tertarik untuk mencoba naik di punggung si Guntur. Tidak hanya warga sekitar, tetapi juga orang-orang dari kota mulai berdatangan, tertarik untuk merasakan sensasi naik harimau di desa kecil ini. Dengan izin yang sah di tangan, Pak Sabar dan si Guntur kini memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan mereka. Pak Sabar tahu bahwa meskipun perjalanan ini baru saja dimulai, ia dan si Guntur sudah melangkah lebih jauh dari yang ia bayangkan. Dengan izin resmi di tangan, mereka kini bisa bekerja dengan lebih tenang. Namun, perjalanan mereka masih panjang. Ada lebih banyak tantangan yang menanti, tetapi Pak Sabar yakin, dengan tekad dan harapan yang tak pernah padam, ia dan si Guntur bisa melewati semua itu bersama. Setelah mendapat izin resmi dari pihak berwenang, kehidupan Pak Sabar dan si Guntur tampaknya semakin membaik. Dengan semangat baru, mereka mulai menjalani rutinitas mereka seperti biasa, mengantar pelanggan, menempuh perjalanan panjang melintasi jalan desa, hingga membawa orang-orang dari berbagai tempat yang ingin merasakan pengalaman unik. Kepercayaan warga desa dan pelanggan mulai tumbuh, dan semakin banyak orang yang menggunakan layanan ojek online dengan si Guntur. Pak Sabar merasa lega karena ia tidak hanya bisa meneruskan pekerjaannya, tetapi juga membuktikan bahwa kasih sayang dan kedekatan antara dirinya dengan harimaunya adalah kunci untuk menciptakan ikatan yang kuat dan aman. Hari-hari berlalu dengan penuh kegembiraan, meskipun terkadang masih ada tantangan baru yang datang silih berganti. Si Guntur semakin jinak, semakin mengerti tugasnya, dan lebih tenang saat ada keramaian. Namun, popularitas layanan Pak Sabar yang semakin berkembang akhirnya menarik perhatian media. Seorang jurnalis dari kota besar datang ke desa untuk meliput kisah unik ini. Pak Sabar dan si Guntur, yang selama ini dikenal oleh warga desa sebagai pasangan yang tidak terpisahkan, kini menjadi sorotan. Jurnalis tersebut mulai mewawancarai Pak Sabar, yang dengan rendah hati menceritakan kisah hidupnya, perjuangannya, dan betapa besar cintanya pada si Guntur. Pak Sabar, bagaimana rasanya mengendarai seekor harimau untuk bekerja? Tanya jurnalis dengan penasaran. Pak Sabar tersenyum, menjawab dengan penuh kebanggaan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hidup saya akan berujung seperti ini. Dulu, saya hanya seorang kakek tua yang hidup sebatang kara di desa kecil. Tetapi sekarang, saya memiliki peluang untuk mengubah hidup saya. Tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang lain. Si Guntur bukan hanya peliharaan saya. Dia adalah teman saya, sahabat saya. Kami sudah saling mengenal dan saling memahami. Wawancara itu tidak hanya menarik perhatian orang-orang di desa, tetapi juga mulai viral di media sosial. Video tentang Pak Sabar dan si Guntur berkeliling dengan latar belakang indahnya alam Sumatera, mengantar pelanggan yang tampak bahagia, tersebar luas. Berbagai media mulai meliput kisah mereka, dan dalam waktu singkat, kisah itu menjadi berita yang banyak dibicarakan. Ada yang terharu, ada yang kagum, dan ada juga yang merasa terinspirasi oleh kisah Pak Sabar yang tak pernah menyerah pada keadaan. Namun, meskipun mendapat banyak pujian, ada juga pihak yang merasa tidak senang dengan fenomena ini. Beberapa kelompok pecinta hewan dan aktivis lingkungan mulai mengkritik penggunaan harimau untuk tujuan komersial, meskipun si Guntur sudah terbukti jinak dan terlatih. Mereka berargumen bahwa meskipun harimau itu tidak agresif, pemeliharaan satwa liar untuk keperluan hiburan tetap dapat merugikan alam dan merusak keseimbangan ekosistem. Pak Sabar tidak menanggapi kritikan ini dengan mudah. Ia tahu bahwa banyak orang yang peduli pada kesejahteraan hewan, dan ia juga tidak ingin membahayakan si Guntur. Untuk menjawab kekhawatiran ini, Pak Sabar memutuskan untuk lebih terbuka dan mengundang sejumlah ahli dan pecinta satwa untuk datang ke desa, melihat langsung bagaimana si Guntur diperlakukan. Beberapa bulan setelah itu, sebuah organisasi pelindung satwa datang ke desa untuk memeriksa keadaan si Guntur. Mereka mengamati dengan seksama, memeriksa kesehatannya, serta bagaimana harimau itu berinteraksi dengan Pak Sabar dan orang lain. Setelah beberapa hari melakukan pengecekan, mereka akhirnya memberi laporan bahwa si Guntur berada dalam kondisi baik dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Mereka memberikan rekomendasi untuk terus menjaga si Guntur dengan aman, serta mengikuti prosedur perlindungan yang berlaku. Meski mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang, Pak Sabar tetap merasa ada tanggung jawab besar yang harus ia emban. Ia mulai lebih hati-hati dalam memilih pelanggan dan rute perjalanan. Setiap kali ada yang ingin menggunakan jasa ojek online dengan si Guntur,
Ia memberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan satwa liar dan mengajak mereka untuk menghormati hewan dan alam sekitar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pelanggan yang datang, dan semakin banyak orang yang mengenal Pak Sabar dan si Guntur. Tidak hanya sebagai ojek online yang unik, mereka juga mulai dikenali sebagai simbol semangat juang dan kasih sayang. Dalam hati Pak Sabar, ia merasa bahwa apa yang ia lakukan lebih dari sekadar mencari penghidupan. Ini adalah cara untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa mengubah nasib, bahkan di usia senja, dengan tekad, keuletan, dan cinta terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Namun, popularitas itu bukan tanpa konsekuensi. Dalam perjalanan panjangnya, Pak Sabar dan si Guntur mulai menghadapi masalah yang lebih besar, yakni persaingan yang semakin ketat dengan layanan ojek online lainnya. Beberapa perusahaan besar yang melihat potensi di pasar Sumatera mulai mencoba masuk dan menawarkan harga yang lebih murah, serta kendaraan yang lebih cepat dan modern. Pak Sabar tidak khawatir. Ia tahu bahwa apa yang mereka tawarkan bukan sekadar layanan biasa. Meskipun si Guntur bukan kendaraan konvensional, bagi Pak Sabar, itu adalah lebih dari sekadar alat transportasi. Si Guntur adalah simbol keunikan, keberanian, dan harapan bagi mereka yang merasa terpinggirkan. Mungkin mereka tidak bisa bersaing dengan harga murah atau kendaraan canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga. Sebuah kisah yang menginspirasi dan sebuah perjalanan yang penuh makna. Satu pagi, saat Pak Sabar sedang duduk di beranda rumahnya, menatap si Guntur yang sedang beristirahat di bawah pohon, ia merasakan suatu kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang dan mencoba untuk mengangkat kisah mereka. Kisah tentang seorang kakek tua dengan harimau sebagai sahabat yang gigih memperjuangkan hidupnya. Pak Sabar tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Bahkan, mungkin ini baru saja dimulai. Dengan si Guntur di sisinya, ia siap melangkah lebih jauh. Karena, bagi Pak Sabar, hidup adalah tentang terus bergerak maju, tanpa menyerah, dan selalu mencari cara untuk memberi yang terbaik bagi dunia. Meski dunia itu kadang tidak selalu mudah dimengerti. Dan di setiap langkah mereka, di setiap perjalanan mereka mengantarkan penumpang, Pak Sabar tahu satu hal yang pasti. Keberanian untuk mencoba adalah hal yang paling penting. Si Guntur, harimau yang pernah dianggap liar, kini menjadi lambang dari perjalanan hidup yang penuh dengan harapan, keberanian, dan inspirasi. Mereka berdua, dalam ikatan yang tak terpisahkan, membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita memiliki tekad dan hati yang penuh cinta. Dengan popularitas yang terus berkembang, Pak Sabar dan si Guntur kini lebih dari sekadar cerita rakyat. Mereka menjadi simbol kekuatan tak terduga yang bisa muncul dalam kehidupan yang tampaknya biasa-biasa saja. Namun, bukan hanya masyarakat sekitar yang terkesan dengan kisah mereka. Dalam waktu singkat, Pak Sabar menerima tawaran dari sebuah perusahaan besar yang tertarik untuk bekerja sama dengan layanan ojek online unik miliknya. Tawaran tersebut datang dari sebuah perusahaan teknologi besar yang tertarik untuk memasarkan kisah Pak Sabar ke tingkat yang lebih luas. Mereka mengusulkan untuk menjadikan si Guntur sebagai maskot mereka, memperkenalkan layanan transportasi yang lebih ramah lingkungan dengan menampilkan hewan-hewan yang dilatih secara profesional. Namun, tawaran itu membuat Pak Sabar merenung panjang. Dia tahu bahwa bekerja sama dengan perusahaan besar berarti dia harus melepaskan sebagian dari kebebasan yang selama ini dia nikmati. Si Guntur juga harus melewati lebih banyak pelatihan dan evaluasi yang ketat. Pak Sabar tidak ingin harimau kesayangannya menjadi komoditas belaka. Setelah berdiskusi dengan beberapa orang yang ia percayai dan melakukan pertimbangan matang, Pak Sabar memutuskan untuk menolak tawaran itu. Ia merasa lebih nyaman dengan cara sederhana mereka menjalani kehidupan di desa kecil itu, mengantar orang-orang yang membutuhkan dengan penuh kasih dan ketulusan. Namun, meskipun menolak tawaran itu, Pak Sabar tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Dia mulai merencanakan untuk membuka sebuah sekolah kecil bagi anak-anak di desa, mengajarkan mereka tentang pentingnya pelestarian alam dan bagaimana mereka bisa menjaga satwa liar. Ia juga ingin berbagi kisahnya dengan dunia, agar orang-orang tahu bahwa kita tidak perlu menunggu kesempatan besar untuk membuat perubahan. Dengan niat yang tulus, kita bisa mengubah dunia, sedikit demi sedikit. Dan begitu, perjalanan Pak Sabar dan si Guntur terus berlanjut. Dunia mereka tidak hanya terbatas pada jalan-jalan desa, tetapi juga mencakup peluang yang lebih luas. Tetapi, yang lebih penting dari semuanya adalah satu hal yang tetap tidak berubah,
bahwa mereka berjalan bersama, dengan tekad dan cinta yang tak tergoyahkan, menuju masa depan yang penuh kemungkinan tak terbatas. Di setiap langkah yang mereka ambil, Pak Sabar dan Si Guntur mengajarkan dunia, bahwa bahkan dalam hidup yang penuh tantangan, cinta dan tekad adalah kunci untuk meraih impian besar. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.